Sebuah partikel bergerak harmonis pada suatu lintasan lurus. Ketika simpangannya 3 cm dari posisi setimbang, partikel tersebut memiliki kecepatan 16 cm per sekon. Sedangkan ketika simpangannya 4 cm, kecepatan partikel adalah 12 cm per second. Amplitudo dari getaran harmonis partikel tersebut adalah titik-titik cm. Oke, jadi pada soal ini kita memiliki data yang pertama adalah simpangan, yaitu kita tulis saja misalkan Y1. Pada saat simpangannya adalah 3 cm, ternyata dia memiliki kecepatan yang nilainya V1 yaitu 16 cm per second. Selanjutnya, untuk simpangan yang kedua yaitu 4 cm, saat simpangannya kita sebut Y2 adalah 4 cm, ternyata kecepatan partikelnya kita sebut sebagai V2 ya, sama dengan 12 cm per second. Berdasarkan data-data ini, kita diminta untuk mencari amplitudo getaran atau A sama dengan berapa. Nah, kita akan mulai atau kita akan analisis ini dengan menggunakan persamaan simpangan dan asumsinya adalah benda ini atau partikel ini bergerak dari kondisi setimbang. Maka persamaan simpangan, benda yang bergetar harmonis dan sudut fase awalnya adalah 0, kita bisa tuliskan Y sama dengan A dikalikan sin omega T ya. Tidak ada sudut fase awal, kita asumsikan seperti itu. Maka dengan menggunakan persamaan Y ini tentu saja kita bisa mencari persamaan kecepatan V ya. V itu adalah turunan pertama terhadap waktu dari posisi atau dari simpangan di sini. V sama dengan dy dt. Nilainya sama dengan A dikalikan turunan sin adalah cos omega T. Kemudian kita kalikan dengan turunan omega T adalah omega ya terhadap waktu. Berarti kita bisa mendapatkan nilai V-nya sama dengan A dikalikan omega dikalikan cosinus omega T. Di sini kita sudah memperoleh persamaan untuk simpangan yaitu Y sama dengan A sin omega T dan persamaan untuk kecepatan V sama dengan A omega cos omega T. Lalu kita akan mencari hubungannya dengan menggunakan persamaan energi mekanik ya. Jadi energi mekanik atau EM itu tidak lain adalah jumlah dari energi potensial benda yang bergerak harmonis ditambah dengan energi kinetik dari benda yang bergerak harmonis. Dan tentu saja nilai energi mekanik itu kekal jika tidak ada gaya non-konservatif yang memengaruhi getaran ini ya. Nah, kemudian kita tuliskan EP itu sama dengan setengah dikalikan KY kuadrat. Ditambah dengan EK itu adalah setengah dikalikan MV kuadrat. Atau bisa kita jabarkan ya, nilai K itu sama dengan M dikalikan omega kuadrat. Sedangkan nilai V-nya sudah kita peroleh, maka kita dapatkan setengah dikalikan K Y kuadrat, Y-nya kita ganti menjadi A sin omega T. Maka kita dapatkan A kuadrat dikalikan sin kuadrat omega T ditambah dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. V kuadrat adalah A kuadrat, omega kuadrat, kemudian cos kuadrat omega T. Selanjutnya kita langsung ganti saja di sini nilai K-nya itu menjadi M omega kuadrat. Kita gantikan K sama dengan M omega kuadrat, maka bisa kita dapatkan untuk EM itu nilainya sama dengan setengahnya sama, M-nya sama, omega kuadratnya sama, A kuadratnya sama. Maka yang sisa tinggal sin kuadrat omega T ditambah dengan cos kuadrat omega T. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai EM-nya, atau kita lihat dulu bagian yang belakang di sini dengan menggunakan identitas trigonometri, sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu nilainya tidak lain adalah 1. Berarti EM-nya ini 1 ya nilainya. Berarti EM-nya itu bisa kita tuliskan sama dengan setengah dikalikan M omega kuadrat A kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk energi mekanik dan ini nilainya kekal. Nah, dengan menggunakan hubungan ini maka kita bisa hubungkan antara persamaan Y dan V serta tentu saja amplitudo atau A ya. Bagaimana cara menghubungkannya? Kita kembalikan ke persamaan EM yang di atas, yaitu EM kita tulis ini setengah M omega kuadrat A kuadrat ya, kita tuliskan lagi setengah M omega kuadrat A kuadrat sama dengan EP. EP-nya kita tuliskan lagi yaitu setengah M omega kuadrat, atau kita gunakan persamaan yang atas saja ya. Jadi EP-nya adalah setengah dikalikan K dikalikan Y kuadrat, kemudian ditambah dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Yang artinya setengahnya bisa kita coret di sini, setengah, kemudian setengahnya bisa kita coret. Kemudian kita tuliskan kembali jadi M omega kuadrat dikalikan A kuadrat sama dengan K-nya adalah M omega kuadrat dikalikan Y kuadrat ditambah dengan M dikalikan V kuadrat. Nah, sekarang
semua ruas sudah mempunyai nilai M, maka M-nya juga bisa kita bagi ya, kita coret M-nya, kita coret M-nya, dan kita coret M-nya. Selanjutnya kita bisa dapatkan hubungan untuk yang mengandung omega kuadrat, kita pindah ke ruas kiri semua, jadi omega kuadrat dalam kurung A kuadrat, Y kuadratnya pindah ke ruas kiri, Y kuadrat sama dengan V kuadrat seperti ini. Nah, dari persamaan yang terakhir ini kita bisa masukkan nilai-nilai yang ada pada soal atau data-data yang diberikan oleh soal ya. Yang pertama, kita memiliki nilai Y-nya adalah 3, V-nya adalah 16. Jadi kita dapatkan omega kuadrat dalam kurung amplitudo kuadrat dikurangi 3 kuadrat adalah 9 sama dengan V kuadrat yaitu 16 dikuadratkan ya. Jadi kita dapatkan 16 kuadrat. Kemudian untuk data yang kedua kita dapatkan omega kuadrat dalam kurung amplitudonya kita cari A kuadrat dikurangi dengan Y-nya adalah 4, 4 kuadrat adalah 16 sama dengan 12 dikuadratkan karena kecepatannya 12 ya. Kemudian dari dua data ini kan kita nggak tahu nilai omeganya ya, maka kita bandingkan saja atau kita bagi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Kita tulis pembaginya di sini. Oke, sudah kita bagi seperti ini, maka omega kuadratnya akan sama atas bawah. Maka kita bisa coret seperti ini. Dan supaya menghindari angka-angka yang kuadrat seperti ini, kedua ruas kita akar ya. Jadi untuk memudahkan perhitungan saja, kedua ruasnya kita akar. Jadi akar dari A kuadrat dikurangi 9 itu dibagi dengan akar dari A kuadrat dikurangi 16, maka sama dengan yang ruas kanan sekarang jadi lebih sederhana, yaitu akar dari 16 kuadrat adalah 16, dibagi akar dari 12 kuadrat adalah 12 ya. Atau bisa kita sederhanakan nih 16-nya dengan 12 ya, sama-sama kita bagi dengan 4 ya, dapat 4, kemudian dapat 3. Nah, tujuannya membagi seperti ini supaya angkanya tidak terlalu besar saja ya. Kalau misalkan mau diselesaikan dari awal, dikuadratkan juga nggak ada masalah. Nah, berikutnya kita punya 3 dikalikan, kita kali silang ya. 3 dikalikan akar A kuadrat dikurang 9, itu sama dengan 4 dikalikan akar A kuadrat dikurangi dengan 16 ya. Kita kuadratkan kembali, jadi ini 9 dikalikan A kuadrat min 9 sama dengan 16 dikalikan dengan A kuadrat dikurang 16. 9A kuadrat dikurangi dengan 81 sama dengan 16A kuadrat dikurangi dengan 16 dikali 16 itu adalah 256. Yang berarti yang A kuadratnya kita pindahkan dalam satu ruas, jadi 16A kuadrat dikurangi dengan 9A kuadrat. Kemudian yang ruas kiri jadi 256 positif dikurangi dengan 81. 256 dikurang 81 itu adalah 175 sama dengan 16A kuadrat dikurang 9A kuadrat adalah 7A kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan nilai A kuadratnya yaitu A kuadrat sama dengan 175 dibagi 7. Yaitu 25 ya. Maka amplitudonya kita dapatkan akar dari 25, kita ambil akar positifnya, jadi A sama dengan 5, dan satuannya adalah sentimeter. Nanti kita sudah dapatkan nilai amplitudo untuk gerak harmonis itu, yaitu nilainya sama dengan 5 cm. Oke, itu adalah pembahasan untuk soal getaran harmonis ini.